Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 matrik. Kita akan membahas soal uji kompetensi bab 1 pada nomor 9 sampai 12. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 39 sampai 42 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 9, reaksi fotosintesis. Perhatikan persamaan reaksi fotosintesis berikut ini. Bentuk matrik, setiap molekul dengan baris matrik berturut-turut menunjukkan unsur C, H, dan O tersaji sebagai berikut. Jika X4 sama dengan 6, tentukan nilai X1, X2, dan X3 agar persamaan kimia setimbang. Dengan menggunakan konsep matrik, tentukan persamaan reaksi kesetimbangannya. Dari persamaan reaksi ini, X1 dikalikan dengan CO2. CO2 nilainya 102 ditambah X2 H2O nilainya 021. Tanda panah di sini. X3 dari unsur C6H12O6 nilainya adalah 6 12 6 ditambah X4 O2 nilainya adalah 002. Misalkan yang ini adalah ruas kiri dan ini adalah ruas kanan. Ruas kiri matriknya X1 kali 1 X1, X2 dikali 0 0. Untuk baris yang kedua, X1 kali 0 0 ditambah X2 dikali 2 2 X2. Baris yang ketiga, X1 kali 2 2x1 ditambah x2 dikali 1 x2 sama dengan untuk ruas yang kanan x3 kali 6 6x3 ditambah x4 kali 0 0. Baris yang kedua x3 kali 12 12x3 ditambah x4 kali 0 0. Baris yang ketiga, X3 kali 6, 6X3 ditambah X4 kali 2, 2X4. Dari baris pertama kita dapatkan X1 sama dengan 6X3. Dari baris yang kedua, 2X2 sama dengan 12X3. Dari baris yang ketiga, 2x1 ditambah x2 sama dengan 6x3 ditambah 2x4. Diketahui di sini nilai x4 adalah 6. Sedangkan x1 nilainya adalah 6x3. Kita ganti 2 dikali 6x3 ditambah x2 yang ini 2x2 sama dengan 12x3 sehingga x2 sama dengan nilainya 12 dibagi 2 6 6x3. Kita ganti x2 nya menjadi 6x3 sama dengan 6x3 ditambah 2 dikali x4 nya adalah 6. Kita kalikan 2 dikali 6 12x3 ditambah 6x3 sama dengan 6x3 ditambah 2 dikali 6 12. Ruas kanan dan ruas kiri sama kita coret saja, maka sama dengan 12x3 sama dengan 12. Sehingga x3 sama dengan 1. Kita substitusi ke persamaan x1 sama dengan 6x3 sama dengan 6 dikali X3 nya adalah 1 sehingga X1 nya adalah 6.
Untuk X2 sama dengan 6X3. 6 X3-nya 1, maka X2 sama dengan 6. Sehingga persamaan reaksinya X1-nya 6, maka 6CO2 ditambah X2-nya 6, 6H2O. X3-nya adalah 1, sehingga tetap C6H12O6 ditambah X4-nya 6, 6O2. Ini adalah persamaan reaksinya. Nomor 10, industri. Sebuah pabrik furniture akan membuat ranjang dan rak televisi dengan 3 pilihan jenis furniture. Banyak furniture yang akan dibuat ditampilkan dalam matrik P di bawah ini, dengan kolom matrik berturut-turut menunjukkan ranjang dan rak televisi, sedangkan baris matrik berturut-turut menunjukkan jenis furniture-nya: freestanding furniture, built-in furniture, dan knockdown furniture. Setiap barang membutuhkan material furniture yang berbeda, luas bahan material dalam meter persegi. Setiap furniture ditunjukkan pada matrik Q, dengan kolom matrik berturut-turut menunjukkan material MDF, papan serat kepadatan menengah, dan plywood, kayu lapis. Sedangkan baris matrik berturut-turut menunjukkan ranjang dan rak televisi. Tentukan matrik PQ dan interpretasikan setiap elemennya. Berarti di sini kita kalikan matrik P dan Q. Matrik P 20, 19, 8, 12, 15, 17. Kita kalikan dengan matrik Q 30, 29, 16, 21. Matrik P ordonya adalah 3 dikali 2. Matrik Q ordonya 2 dikali 2. Di sini sama, sehingga matrik PQ nantinya adalah ordonya 3 dikali 2. Kita kalikan. 20 dikali 30, 600, ditambah 19 dikali 16, 304. 20 dikali 29, 580, ditambah 19 dikali 21, 399. 8 dikali 30, 240. 12 dikali 16, 192. 8 dikali 29, 232, ditambah 12 dikali 21, 252. Baris yang ketiga, 15 dikali 30, 450, ditambah 17 dikali 16, 272. 15 dikali 29, 435, ditambah 17 dikali 21, 357. Kita jumlahkan. 600 ditambah 304, 904. 240 ditambah 192, 432. 450 ditambah 272, 722. Untuk yang ini 580 ditambah 399, 979. 232 ditambah 252, 484. 435 ditambah 357, 792. Ini adalah matrik PQ. Sehingga dapat diinterpretasikan freestanding furniture membutuhkan 904 meter persegi material MDF. Built-in furniture membutuhkan 432 meter persegi material MDF, dan
Knockdown Furniture membutuhkan 722 meter persegi material MDF. Untuk kolom yang ini, Freestanding Furniture membutuhkan 979 meter persegi material plywood. Built-in Furniture membutuhkan 448 meter persegi material plywood. Dan Knockdown Furniture membutuhkan 792 meter persegi material plywood. Nomor 11, ekonomi. Hitunglah total keluaran setiap sektor jika ditargetkan permintaan akhir sektor P adalah 200 dan sektor Q 300 dengan matriks teknologi sebagai berikut. Ini adalah matriks A, kolom P dan kolom Q. Sedangkan barisnya adalah sektor P, sektor Q. Catatan, rumus permintaan akhir adalah U sama dengan I dikurangi A dikalikan matrik X. U adalah matrik permintaan akhir ordo M kali 1. I adalah matrik identitas berordo M kali M. A matrik teknologi berordo M kali M. X matrik total keluaran berordo M kali 1. Dari rumus ini, yaitu U sama dengan I dikurangi A dikalikan dengan matrik X. I artinya matrik identitas, karena di sini matriknya adalah berordo 2 dikali 2, maka identitasnya kita buat ordo 2 kali 2, yaitu 1, 0, 0, 1. Dikurangi dengan matrik A 0,10, 0,14, 0,20, 0,20. Dikalikan dengan matrik X. Matrik X-nya yaitu sektor P 200, Q-nya 300. Kita selesaikan di dalam kurung terlebih dahulu. 1 dikurangi 0,10, 0,9. 0 dikurangi 0,14, negatif 0,14. 0 dikurangi 0,02, negatif 0,02. 1 dikurangi 0,20, 0,80. Dikalikan dengan 200, 300. Sama dengan 0,9 dikali 200, 180 ditambah negatif 0,14 dikali 300, negatif 42. Baris yang kedua, negatif 0,02 dikali 200, negatif 4 ditambah 0,80 dikali 300, 240 sama dengan 180 ditambah negatif 42, 138, negatif 4 ditambah 240, 236. Ini adalah matrik U. Sehingga ini adalah keluaran untuk sektor P. Baris yang kedua adalah keluaran sektor Q-nya. Nomor 12, arus listrik. Perhatikan rangkaian arus listrik berikut. Dari gambar di samping, berdasarkan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2, diperoleh persamaan berikut ini. Tentukan kuat arus I1, I2, dan I3 dalam satuan ampere. Dari persamaan ini, kita bisa membuat sebuah matrik. Koefisien I1 adalah negatif 1, I2 negatif 1, I3 1. Persamaan yang kedua, koefisien I1 negatif 6, I2 negatif 4. I2 di sini tidak ada, maka 0. I3 negatif 4. Persamaan yang ketiga, I1 tidak ada di sini, maka sama dengan 0.
I2 negatif 5, I3 negatif 4. Dikalikan dengan matrik I, yaitu I1, I2, I3. Sama dengan hasilnya, yaitu 0, negatif 13, negatif 20. Misalkan ini adalah matrik A dikalikan matrik X sama dengan B. Maka X sama dengan A inverse kali B. Kita harus mencari A inverse. Terlebih dahulu kita cari determinan matrik A. Matriknya adalah negatif 1, negatif 1, 1, negatif 6, 0, negatif 4, 0, negatif 5, negatif 4. Karena kurang kita tambahi kolom pertama dan kedua. Negatif 1, negatif 6, 0, negatif 1, 0, negatif 5. Kita kalikan secara diagonal. Negatif 1 kali 0 dikali negatif 4, 0, ditambah. Negatif 1 dikali negatif 4 dikali 0, 0, ditambah. 1 dikali negatif 6 dikali negatif 5, 30. Dikurangi yang diagonal, 0 kali 0 kali 1, 0, ditambah negatif 5 dikali negatif 4 dikali negatif 1, negatif 20, ditambah negatif 4 dikali negatif 6 dikali negatif 1, negatif 24, sama dengan 30 dikurangi negatif 20 ditambah negatif 24, negatif 44. Atau sama dengan 30 ditambah 44 sama dengan 74. Ini adalah determinan matrik A. Sekarang kita cari kofaktor dari matrik A. Kita cari determinan. Kita ambil negatif 1, maka yang ini 0, negatif 4, negatif 5, negatif 4. Kalau ambil negatif 1, kolom kedua, negatif 6, 0, negatif 4, negatif 4. Kalau ambil 1, negatif 6, 0, 0, negatif 5. Baris yang kedua, negatif 6 berarti negatif 1, negatif 5, 1, negatif 4. Ambil 0, negatif 1, 0, 1, negatif 4. Ambil negatif 4, negatif 1, 0, negatif 1, negatif 5. Ambil 0 berarti yang ini negatif 1, 0, 1, negatif 4. Ambil negatif 5, negatif 1, negatif 6, 1, negatif 4. Ambil negatif 4 berarti yang ini negatif 1, negatif 6, negatif 1, 0. Diingat ini yang negatif. Kita kalikan. 0 dikali negatif 4, 0, dikurangi negatif 5 dikali negatif 4, 20. Negatif 6 dikali negatif 4, 24. 0 dikali negatif 4, 0. Negatif 6 dikali negatif 5, 30, dikurangi 0 kali 0, 0. Baris yang kedua, negatif 1 dikali negatif 4, 4, dikurangi negatif 5 dikali 1, negatif 5, maka ditambah 5. Negatif 1 dikali negatif 4, 4, 0 dikali 1, 0.
Negatif 1 dikali negatif 5, 5 dikurangi 0 dikali negatif 1, 0. Negatif 1 dikali negatif 4, 4 dikurangi 0 dikali 1, 0. Negatif 1 dikali negatif 4, 4 dikurangi negatif 6 dikali 1, negatif 6, maka ditambah 6. Negatif 1 dikali 0, 0 dikurangi negatif 6 dikali negatif 1, 6. 0 dikurangi 20, negatif 20. 24 dikurangi 0, 24. Di sini negatif, negatif 24. 30 dikurangi 0, 30. 4 ditambah 5, 9. Di sini negatif, negatif 9. 4 dikurangi 0, 4. 5 dikurangi 0, 5. Ada negatif, negatif 5. 4 dikurangi 0, 4. 4 ditambah 6, 10. Ada negatif, negatif 10. 0 dikurangi 6, negatif 6. Ini adalah kofaktor matrik A. Sedangkan adjoin matrik A adalah transpos dari kofaktornya. Kita perhatikan baris pertama, negatif 20. Kita jadikan kolom, negatif 20, negatif 24, 30. Baris yang kedua, kita jadikan kolom kedua, negatif 9, 4, negatif 5. Baris yang ketiga, 4, negatif 10, negatif 6. Ini adalah adjoin matrik A. Sehingga inverse matrik A sama dengan 1 per determinan matrik A dikalikan dengan adjoin matrik A. Inverse-nya 1 per 74, adjoinnya negatif 20, negatif 9, 4. Negatif 24, 4, negatif 10. 30, negatif 5, negatif 6. Kita kalikan. Negatif 20 dikalikan dengan 1 per 74, negatif 20 per 74. Juga sama dengan yang lain. Negatif 9 per 74, 4 per 74. Baris yang kedua, negatif 24 per 74, 4 per 74, negatif 10 per 74. Baris yang ketiga, 30 per 74, negatif 5 per 74, negatif 6 per 74. Ini adalah inverse matrik A. Untuk menentukan nilai matrik X sama dengan A inverse kali B. A inverse yaitu negatif 20 per 74, negatif 9 per 74, 4 per 74, negatif 24 per 74, 4 per 74, negatif 10 per 74, 30 per 74, negatif 5 per 74, negatif 6 per 74. Kita kalikan dengan matrik B, yaitu 0, negatif 13, negatif 20. Negatif 20 per 74 dikalikan 0, 0, ditambah negatif 9 per 74 dikalikan dengan negatif 13 sama dengan 117 per 74, ditambah 4 per 74 dikali negatif 20, negatif 80 per 74. Baris yang kedua, negatif 24 per 74 kalikan 0, 0, ditambah 4 per 74 kali negatif 13, negatif 52 per 74, ditambah negatif 10 per 74 dikalikan negatif 20, 200 per 74. Baris yang ketiga,
30/74 kalikan 0, 0, ditambah negatif 5/74 dikali negatif 13, 65/74, ditambah negatif 6/74 dikalikan negatif 20, 120/74. Sama dengan, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 37/74. Baris yang kedua 148/74. Baris yang ketiga 185/74. Sama dengan 37/74 sama dengan 1/2. 148/74 sama dengan 2. 185/74 5/2. Sehingga kita dapatkan dari sini nilai I1 itu sama dengan 1/2 ampere, I2 2 ampere, dan I3 5/2 ampere. Demikian pembahasan soal uji kompetensi bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.